untuk acara yang sudah berlalu. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon biarlah Engkau tetap bersama kami dalam kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kiranya tetap menyertai kami. Acara penyerahan anak ini pun kami serahkan dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau menyertai kami hamba-Mu, menyertai para tua-tua, menyertai seluruh sidang jemaat, tapi terutama kedua orang tua ini, untuk dapat menyerahkan anak mereka kepada Tuhan dengan segenap hati. Demikian kelanjutan kebaktian kami dalam pemberitaan firman. Biarlah juga Engkau tetap menyertai kami sekalian. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, juga kepada kedua orang tua, ibu dan ayah dari anak ini yang nanti akan diserahkan kepada Tuhan, saya menyampaikan selamat datang di rumah Tuhan. Selamat bahagia dalam kebaktian pada pagi hari ini. Saya akan mengajak sidang jemaat untuk berdoa bersama-sama nanti dalam penyerahan anak ini, untuk mendoakan keluarga ini, mendoakan anak mereka. Dan penyerahan ini akan dilaksanakan sesuai dengan firman Allah. Penyerahan ini merupakan suatu kebutuhan, bukan suatu hanya memenuhi peraturan atau undang-undang, sekalipun ini memang merupakan suatu peraturan, tetapi ini sebenarnya merupakan satu kebutuhan manusia. Tuhan hanya mengaturkan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana harus kita menyikapi kehidupan sejak dari kandungan anak ini, saudara-saudaraku, dalam rahim ibu yang ada dalam nikah yang disucikan oleh Tuhan. Sekarang anak ini lahir dan kita serahkan kepada Tuhan. Dia sudah menerima kemurahan Tuhan, bisa lahir dengan selamat. Oleh kemurahan Tuhan dia berada di tengah-tengah sidang jemaat. Tapi kita terus berdoa supaya anak ini bisa nanti saatnya akan tetap dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih sayang kemurahan Tuhan. Sesudah penyerahan ini nanti, kalau anak ini sudah dewasa, jika Tuhan belum datang, maka anak ini harus dididik untuk hidup menjadi orang percaya kepada Tuhan, untuk hidup bertobat dan kemudian dibaptiskan dalam air. Jadi penyerahan ini belum merupakan suatu baptisan air. Ini merupakan suatu kebutuhan hidup seorang manusia. Seperti dulu menyerahkan nikah dalam tangan Tuhan, sekarang buah nikah ini juga diserahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk anak ini dididik menjadi seorang anggota tubuh Kristus yang berkenan kepada Tuhan waktu ia datang kembali. Kepada sidang jemaat, saya ingin memperkenalkan anak ini untuk bisa diterima di dalam sidang jemaat, menjadi bagian dari tubuh Kristus yang tergembala dalam sidang jemaat di sini, di Jalan Johor maupun di Jalan Lemaputro sini. Liwat surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel nomor 763-PA-P-99 telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 1999 di hadapan sidang jemaat di Gereja Jalan Lemaputro 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama Evan Adiatma Arundaya, lengkap, lahir di Surabaya tanggal 19 Juni 1999. Alamat Perumahan Kebraun Astri Tengah 19-FK-4 nomor 14 Surabaya. Ayah Agus Mujoko, Ibu Marhaini Praptiwi. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pong Dongalemba. Surat ini akan kemudian mohon disimpan dengan sebaik-baiknya, sebab surat ini merupakan
merupakan suatu akte yang dapat dipergunakan dalam kepentingan-kepentingan anak ini sendiri di hari-hari kemudian. Puji Tuhan. Kepada sidang jemaat, kita akan mengalaskan penyerahan anak ini di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima. Mulai ayat pertama, kita baca ayat pertama, ayat 15 dan selanjutnya. Ayat pertama dan kemudian dilanjutkan ayat 15 dan selanjutnya, ya. Kita perhatikan bagaimana kita harus hidup di dunia yang jahat sekarang ini. Sebab kalau kita tidak berada dalam naungan kasih sayang Tuhan, maka itu bisa mengakibatkan malapetaka, nama bisa terhapus dari kitab kehidupan, dan ini benar-benar merupakan malapetaka. Mari kita akan membaca ayat pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini dasar pertama. Kebutuhan hidup kita banyak yang kita butuhkan setiap hari. Di Indonesia ditetapkan 9 bahan pokok kebutuhan hidup. Sembako, 9 bahan pokok. Itu hidup jasmani. Tetapi di atas semua ini adalah kasih Allah. Hidup tanpa kasih itu sama dengan tanpa hidup. Kita harus hidup bersama kasih Allah. Kita tidak mungkin hidup tanpa kasih Tuhan. Dan kalau kita sekarang hidup, dan itu kita harus memikirkan bahwa ini adalah kasih Allah. Hiduplah sebagai penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah. Menurut teladan Allah. Ayat 15 ini diuraikan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Akan nanti menjadi lebih jahat. Di penghujung kerajaan 1000 tahun ada kejahatan yang dahsyat, di mana setan akan mencurahkan seluruh tenaga sebelum dia mengakhiri segala usaha penghancurannya kepada umat manusia. Kita harus berjaga sejak sekarang. Dari lahir anak ini diajarkan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Sesudah itu perjalanan. Jadi mulai dari kasih. Kalau kita mau memiliki atau dipercayakan oleh Tuhan untuk mengasuh anak ini, maka dasarnya hanya satu, karena kasih. Bukan karena harta benda, bukan karena tidak punya harta, tetapi karena kasih. Ada harta atau tidak ada harta, bagi Tuhan yang terutama adalah bagaimana kita mengasihi. Itu jauh lebih daripada kelebihan harta benda, jauh lebih kuat untuk mengatasi segala kekurangan sampai dalam keadaan minim sekalipun. Kasih itu tidak boleh habis. Kasih itu harus menjadi dasar dari kehidupan manusia. Di saat harta berlimpah-limpah, kalau tanpa kasih, semua itu tidak ada. Sekalipun kita mengalami kehabisan sampai paling tidak ada lagi, paling habis, kasih tidak pernah habis. Itu salah satu sifat dari kasih Allah itu. Sebab itu Tuhan memberikan kita yang terutama ini adalah kasih Allah. Hiduplah dalam kasih seperti Allah. Dan Tuhan tunjukkan dasarnya. Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk menjadi persembahan, untuk membuat kita bisa memiliki kasih ini. Hari-hari ini adalah hari-hari jahat.
ayat 17, perhatikan. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Lagi diulangi oleh Tuhan. Tadi bebal itu lebih hebat, tetapi lebih ringan dari bebal itu bodoh. Bodoh pun tidak boleh. Jangankan bebal, bodoh pun tidak boleh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Di atas semuanya ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dan di dalam takut akan Kristus. Inilah kehidupan seorang yang bisa bertahan terus sampai nanti Yerusalem baru. Jadi mulai dari kecil ini, apa yang dibutuhkan anak ini sekarang adalah kasih. Kasih seorang ibu yang adalah gambar, sekalipun gambar ini paling lemah dibanding dengan kenyataan kasih Allah yang sesungguhnya, tetapi dibanding dengan keadaan segala yang ada di dunia, kasih ibu adalah yang merupakan suatu hal yang bisa menggambarkan kasih Allah. Sebagai orang tua, ibu dan ayah, anak ini sangat membutuhkan kasih sayang. Berapa banyak anak-anak sekarang mengalami nasib terluntah-luntah di jalanan dan mengalami banyak penderitaan. Sebenarnya bukan karena orang tuanya miskin, tapi terutama karena dorongan kasih ini yang tidak tumbuh. Sebab kalau dorongan kasih itu tumbuh, segala sesuatu yang menjadi kekurangan bisa ditutup. Sebab ayat mengatakan kasih itu menutupi dosa sekalipun, dosa yang besar sekalipun. Apalagi kalau cuma kekurangan harta, kekurangan makanan. Kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, Tuhan melihat ada kasih. Bukannya mustahil, oleh kasih Allah Tuhan bisa menciptakan apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga sampai dengan kebutuhan anak kecil. Masalah sekarang banyak di dalam nikah, dalam rumah tangga yang diderita oleh anak kecil, sampai dalam persoalan susu. Sebab banyak ulah sekarang ini yang membuat anak-anak bisa menderita. Itu sebabnya kasih ini perlu. Banyak kali kita orang tua memikirkan diri kita lebih daripada kebutuhan anak. Tetapi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, pupuklah kasih ini. Kasih dari Allah. Tuhan percayakan anak-anak ini di dalam nikah. Sebab Tuhan percaya di dalam nikah itu ada kasih Allah yang dicurahkan untuk dimanfaatkan, untuk dinikmati. Kalau nikah tidak memanfaatkan kasih Allah, itulah yang disebutkan di sini bodoh. Hari-hari ini jangan kamu bodoh. Tidak memanfaatkan kasih Allah itu bodoh. Tetapi disebutkan jangan kamu bebal. Bebal itu lebih dari bodoh. Bukan hanya tidak memanfaatkan kasih Allah, tapi menghinakan kasih Allah. Membuat kasih Allah itu tercecer begitu saja. Menghinakan, bukan cuma tidak menggunakan kasih Allah, tapi menghinakan kasih Allah. Taruhlah kasih Allah dalam hidup nikah saudara berdua, dalam anak yang tempat Tuhan karuniakan ini untuk menjadi berkat, baik dalam keluarga, ibu dan ayahnya, famili sekeluarga seluruhnya, dalam sidang jemaat maupun dalam masyarakat. Tuhan katakan jangan kamu bodoh, jangan kamu bebal. Sekali lagi, bodoh itu artinya tidak menikmati, tidak memanfaatkan kasih Allah.
satu salah dalam memanfaatkan kasih Allah. Tapi bebal itu menghinakan kasih Allah. Dan inilah yang terjadi dalam hidup manusia di hari-hari ini. Kita mau keluar dari malapetaka ini untuk di dalam kasih Allah kita bisa menghadap Dia. Banyak penderitaan bukan hanya dialami oleh anak-anak, tapi juga dalam nikah. Sampai nikah itu berantakan dan hancur. Mengapa? Bodoh nomor satu, bebal peningkatan. Dan kalau sudah bebal, banyak kali kehancuran tidak bisa dielakkan. Kita harus kembali pada kasih yang sesungguhnya. Sidang jemaat, saya mohon bangkit berdiri. Para tua-tua saya undang untuk menyertai saya dalam penyerahan. Bapak Tandayu. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa buat anak ini. Kita berdoa juga buat ibu dan ayahnya agar Tuhan memberikan pertolongan. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman yang kami dengar, kami menyadari apa yang kami butuhkan. Tetapi kami juga menyadari kesalahan kami di hari-hari ini yang sempat membuat derita dalam nikah kami, dalam rumah tangga kami, yang juga menyangkut anak-anak kami Tuhan. Sekarang kami berdoa, kami mohon, ajarkan kami memandang akan Dikau, melihat teladan yang ada dalam pribadi-Mu Tuhan, untuk kami ikuti, untuk kami mengalami kasih-Mu, untuk kami menikmatinya, untuk kami menghormati dan menghargai kasih ini dengan sebaik-baiknya, agar itu bisa membawa kehidupan kami sampai ke Yerusalem baru. Inilah doa kami, dan kami doakan anak yang Engkau karuniakan kepada keluarga ini. Tetapi tidak berhenti hanya sampai pada keluarga ini. Kami merindukan anak ini juga menjadi bahagian tubuh yang dari Engkau Tuhan, yang digembalakan dalam sidang jemaat ini. Tuhan, sementara Engkau berikan kesempatan anak ini berada di bumi, janganlah ia hidup hanya secara daging, tetapi kami berdoa supaya dia menjadi bahagian dari tubuh-Mu Tuhan. Kami bawa dia di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau menerima, dan kami serahkan dalam tangan-Mu, tangan yang penuh kasih sayang, kemurahan, tangan yang mempercayakan anak ini kepada nikah ini, kepada keluarga ini, dan dalam penggembalaan dalam sidang jemaat. Ke dalam tangan itulah kami mengharapkan anak ini tetap berada bersama kami sekalian Tuhan, dalam sidang jemaat ini, dalam pemeliharaan yang secukup-cukupnya di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami mohon Engkau taruh berkat dalam tangan kami. Kalau kami meletakkan tangan atas kehidupan anak ini, jangan tangan kami kosong Tuhan, tapi biarlah dalam tangan kami ada berkat dari surga untuk dinikmati oleh anak ini, supaya dia nantinya menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di mana dia berada. Kekasihku Evan Adiatma Arundaya, kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau terpelihara di dalam tangan yang penuh kasih sayang ini, untuk masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Di sana kita bersama terpelihara, masuk dalam kesempurnaan, untuk tetap bertahan masuk ke Yerusalem baru. Tuhan menyertai kita sekalian. Dalam nama Yesus, berkat-berkat dari Tuhan kiranya ada dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami doakan ibu dan ayah dari anak ini, kiranya berkat-Mu juga berada dalam mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan salam bahagia dan selamat dalam menerima sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kitab Wahyu pasal yang ke-21, kita akan lanjut mendengarkan firman Allah ini. Banyak perkara-perkara yang perlu disampaikan dalam bahagian ini. Biarlah kita dengan penuh kesabaran mengikuti penguraian dalam Alkitab. Masih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam bahagian ini, saudara-saudaraku. Kita biar setia mengikutinya dengan segala kesabaran. Dari kesabaran itu kita akan menerima aktivitas dari kasih Allah dalam kehidupan kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Allah ini, ingin saya menyampaikan kepada sidang jemaat untuk tetap berdoa untuk kepercayaannya Tuhan berikan kepada kita, baik dalam pelayanan sidang jemaat setempat secara rutin di gereja Johor Lemah Putro, maupun segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kita, pelayanan kasih, dan banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita yang kita tidak mampu lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau Tuhan sudah mempercayakan itu, sekarang bagaimana kita bisa menanggapi dengan secara positif, menjauhkan segala sesuatu yang bersifat kepentingan diri sendiri. Tetapi sebagaimana Rasul Paulus dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, supaya kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain juga. Saya terkesan dan tidak mungkin saya bisa lupakan perkataan dari hamba Tuhan senior yang mengatakan orang lain itu adalah tubuh Kristus. Orang-orang yang berada dalam tubuh Kristus ini perlu kita ingat, kita perhatikan dalam pembangunan tubuh Kristus dimanapun Tuhan percayakan kita pergi. Hari-hari ini saudara-saudaraku, sudah beberapa undangannya datang dalam kita. Tapi yang pertama-tama ini kita akan penuhi, yaitu di Pulau Nias. Di Pulau Nias memang kita akan punya pengalaman baru. Dan kalau saya melihat urut-urutan undangan-undangan yang sudah masuk, maka pengalaman baru yang kita akan alami. Saudara-saudaraku, dari urutan undangan yang ini semua daerah yang baru. Nias baru. Kemudian Jayapura juga baru. Kemudian di Australia juga baru. Kemudian tadi kita dengar kesaksian dari hamba Tuhan Saudara Ombo yang setia dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kita, kegiatan kabar mempelai. Saya mendengar mereka di sana sudah siap, sangat siap menurut ukuran mereka. Tetapi kita akan tetap berdoa sebelum saudara kita ini dari daerah yang sama, dari ibu kota Sulawesi Tengah, dari kota Palu, seorang hamba Tuhan dari gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI. Dia salah seorang pengurus pusat dari GPDI. Dia datang kepada saya untuk mengundang kita ke sana. Maunya mereka secepat mungkin, tetapi kita tidak mungkin untuk memenuhi secepat mungkin di akhir tahun ini. Kita berdoa. Jadi dari Sulawesi Tengah ada 2 undangan. Saya mohon supaya saudara-saudara di Sulawesi Tengah untuk mengkoordinasikan semua ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa berada pada kegiatan yang tepat. Jadi semua ini baru, saudara-saudaraku. Kalau saya melihat urutan undangan ini semua baru, tidak ada pengulangan. Tanah Toraja umpamanya pengulangan kalau kita diundang lagi, atau Kalimantan itu sudah berulang-ulang. Tapi daerah-daerah ini daerah baru yang saudara-saudaraku kita perlu doakan. Dari Sulawesi Tengah mereka menyampaikan pesan, mereka sangat merindu. Cuma saya takut karena saya berasal dari sana, jangan-jangan rindunya ini rindu daging. Ini yang saya takut. Memang saya lama, 40 tahun lebih meninggalkan daerah tahun. Dari tahun 53, sekarang tahun 99. Berarti 46 tahun. Ya, wajar saja kalau mereka merindukan kita ke sana.
Cuma kita jaga jangan ini karena keluarga daging. Sekalipun keluarga daging ini perlu kita perhatikan supaya mereka juga masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Tapi kalau itu yang terutama, itu harus kita jaga. Jangan sampai terjadi. Yang terutama adalah supaya kita masuk dalam satu keluarga yang disebut tubuh Kristus. Itu kerinduan saya. Ini saya titip pesan kepada saudara-saudara ini. Ada 4 orang ini dari Sulawesi Tengah, yang seorang bekas lurah dari kota kami Poso, kemudian seorang hamba Tuhan. Ingin menyampaikan kerinduan ini. Semalam kami bercakap-cakap banyak, tapi ini yang saya rindukan, supaya pertemuan kita bukan karena keluarga darah daging, tetapi ingin sesuai dengan sikap kita dalam menyikapi kedatangan Tuhan, suatu pembaharuan. Sebab yang darah daging itu akan nomor 1 tidak kekal. Keluarga daging itu nomor 1 tidak kekal. Itu nomor 1. Akan satu waktu ini tidak ada lagi, kita nanti akan berada dalam satu kesatuan keluarga rohani. Tuhan juga mengatakan siapa saudaraku, siapakah ibuku, dan sebagainya. Tuhan tunjuk kepada keluarga rohani. Jadi saya tidak menyepelekan keluarga daging, saya sangat memperhatikan. Tetapi nomor 1 kita harus sadar bahwa keluarga daging itu nomor 1 tidak kekal. Nomor 2, keluarga daging banyak kali dipakai oleh setan untuk menghambat proses pembaharuan kita menjadi lebih rohani. Banyak sekali di dalam Alkitab kita banyak membaca bagaimana Tuhan menghadapi saudara-saudaranya yang menghambat pelayanan pekerjaan rohani. Ini yang 2 pokok ini yang saya perlu tekankan dalam kita. Sekali lagi, bukan tidak perlu keluarga daging. Kita ada dalam keluarga daging, tidak bisa kita menyangkali itu. Tetapi harus kita perhatikan bahwa keluarga daging itu sifatnya sementara. Sementara tubuh Kristus adalah keluarga rohani. Yang kedua, bisa keluarga daging. Banyak yang menjadi halangan untuk kita masuk kepada proses merohanikan kehidupan kita. Dalam pelayanan banyak saya melihat saudara-saudaraku di kalangan kaum muda. Ada kaum muda yang bersaksi setiap kali datang ke gereja dia harus melewati suatu musyawarah yang ketat, sebab dia dilarang oleh orang tuanya masuk ke gereja. Oleh orang tua itu ibu dan ayah secara daging menghalangi. Jadi saya punya pegangan. Mengapa saya katakan demikian? Ini yang harus kita jaga. Jangan keluarga daging justru menjadi penghalang dalam gerakan rohani kita menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Inilah pesan saya yang akan saya titip kepada Bapak Ombo untuk disampaikan kepada rekan-rekan di sana. Saya sangat takut. Korban-korban sembelihan sudah disiapkan, saya dengar. Korban sembelihan bukan untuk dibakar, untuk dipotong buat kita di sana nanti. Kalau kita ke sana, mereka kumpulkan apa? Sapi, babi, ayam, bebek, dan semuanya. Jadi korban-korban sembelihan mereka sudah kumpulkan, sudah siapkan. Tapi kita berdoa Tuhan yang akan kita tidak mencari perkara yang jasmani. Kita siap untuk menghadapi segala situasi, menyikapi kepercayaan Tuhan secara positif, tidak melihat di sana ada apa yang akan disembeli atau tidak ada atau tidak ada. Kalau Tuhan bukakan jalan, kita tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 21. Kita membaca Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Tolong ditunjukkan kita sampai pada langit
yang baru dan bumi yang baru. Ya. Langit yang baru. Sekarang kita berada di mana? Sekarang kita Iya. Kita berada di sekitar ini. Tahun 1999. Kita berada di masa sekarang ini, tetapi sikap kita sekarang ini sudah harus pasti. Ada dua jalan di sini, ada dua jalan, satu jalan yang garisnya terus, tidak putus-putus. Warnanya hijau, ini saya yang memberikan sendiri warna ini. Supaya kita lihat ada bedanya, saudara-saudaraku, ini jalan orang percaya. Jalan orang percaya kepada Tuhan. Sementara ada jalan yang lain, ini jalan merah, garis merah, putus-putus. Ini jalan orang percaya, orang tidak percaya, orang fasik, orang jahat, orang yang tidak mau bertobat. Itu jalannya. Jalan ini berbeda, memang kedua jalan ini berbeda. Jalan yang hijau itu jalan sempit. Jalan itu sempit. Tuhan katakan jalan itu sempit. Dia punya pintu juga sempit, tetapi dia berakhir dalam kehidupan yang kekal. Jadi untuk sampai kepada tujuan akhir, tolong tunjukkan tujuan akhir, yaitu Yerusalem baru yang disebutkan dalam pasal 21 ini, kita sudah harus tentukan dari sekarang. Kita berada pada jalur mana? Kalau kita berada pada jalur hijau, tolong tunjukkan jalur hijau. Terus jalan terus. Ya. Maka akhirnya kita akan sampai ke Yerusalem baru. Tetapi kalau kita berada pada jalur merah ini jalannya lebar, luas, tanpa hambatan. Mungkin lebih mulus dari jalan tol. Tidak dibayar, saudara-saudaraku. Malah ini sangat menarik hati banyak orang. Banyak sekali orang ikut di sini. Pintunya juga lebar. Tolong jalankan. Iya. Tapi pada akhirnya akan masuk dalam api neraka. Dua tempat yang tidak ada pertemuan, tidak ada hubungan. Dua tempat yang tidak punya hubungan. Orang di Yerusalem baru, tunjukkan, tidak bisa ke neraka. Orang ke neraka tidak bisa ke Yerusalem baru. Kalau mau pindah sejak sekarang, di daerah kami ada budaya. Saya terpengaruh dengan budaya itu. Ada budaya, satu budaya saya dulu terpengaruh, pikiran saya terpengaruh dengan budaya itu. Kalau ada orang meninggal, semua kerabat di kampung itu berkumpul menyanyikan nyanyian hiburan. Dan ada nyanyian yang baitnya mengatakan kalau nanti kita sudah mati baru menemukan jalan ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan masuk surga, ke kiri masuk neraka. Jadi kalau sudah mati, saya terpengaruh dengan budaya itu. Sehingga waktu itu saya memikirkan persoalan surga atau persoalan neraka bukan persoalan sekarang. Persoalan nanti kalau sudah mati. Itu yang sangat mempengaruhi saya dulu. Jadi kalau mau katakan selamat atau tidak, kita jangan terkebur mengatakan kita selamat sekarang. Nanti kalau sudah mati baru tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak. Ini pemikiran saya dulu yang kemudian setelah saya baca Alkitab, itu pemikiran saya yang sangat keliru. Dan kemurahan Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan berikan saya pengertian bahwa untuk selamat bukan persoalan sesudah mati, justru persoalan sekarang ini, bukan nanti kalau sudah mati. Sekarang ini untuk masuk ke Yerusalem baru itu persoalannya persoalan sekarang ini.
Kita sudah harus menentukan di jalan mana kita berada. Di jalur orang percaya. Kalau kita berada di jalur orang percaya, itu artinya kita berada siap untuk nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Injil Yohanes 5 ayat 24. Injil Yohanes 5 ayat 24. Ini kita baca, saudara-saudaraku, dasar yang Injil Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar firman Allah ini. Siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Iya, dari dalam maut ke dalam hidup. Coba tunjukkan Jadi orang yang mendengar firman, ini permulaan mendengar firman, ini permulaan. Itu sebabnya saya sangat susah hati saya, sedih hati saya kalau saat pemberitaan firman bahwa ada orang acuh tak acuh dengan firman. Bahkan bisa melakukan sesuatu yang lain, padahal ini sangat menentukan nasib kemudian hari. Sikap kita hari ini mendengar firman itu permulaan untuk bisanya nanti atau tidak bisanya nanti masuk dalam Yerusalem baru. Artinya kalau kita mendengar dengan baik, kita bisa mengerti dengan betul, kita bisa percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan kita ini nanti masuk ke Yerusalem. Siapa yang mendengar perkataanku dan percaya, dia sudah berpindah, berpindah dari maut kepada hidup. Tunjukkan pindahnya itu. Dari merah ke hijau. Tapi akhir zaman akan terjadi sebaliknya. Akhir zaman akan terjadi sebaliknya. Bahwa banyak orang dari jalur hijau berpindah ke jalur merah. Akan banyak orang berpindah dari jalur hijau ini. Artinya gugur dari iman. Artinya gugur dari iman. Jadi coba tunjukkan. Ya, sebelum penyingkiran. Iya, lagi ke sini. Iya, sampai situ. Sebelum ini akan banyak orang gugur. Akan banyak orang gugur dari iman. Ini kita jaga. Jadi sebelum gereja Tuhan disingkirkan ke padang belantara, mempelai perempuan Kristus. Gambar kita sudah menjadi gambar baru. Saya terima kasih buat saudara keluarga yang mempersembahkan gambar ini. Ini gambar sudah menjadi gambar yang baru. Yang lama nanti kita gantung di Jalan Johor. Ini kita lihat gereja Tuhan yang disingkirkan ke padang belantara. Sebelum ini terjadi, akan terjadi banyak orang gugur dari iman. Banyak orang gugur dari iman, saudara-saudaraku. Tetapi biar kita sungguh-sungguh. Kemudian lanjut terus, kita jaga perjalanan ini, kita jaga terus di dalam, kalau kita tidak gugur dari iman, ke sana lagi, ya. Kita sungguh-sungguh penuh, kita bersenjatakan senjata rohani di dalam Roma 13, bersalut dengan Kristus, tidak memelihara, tidak memanjakan daging ini sehingga kuasa hawa nafsu itu hebat sekali, maka kita disingkirkan ke padang belantara ini, ya. Tidak melewati masa 3,5 tahun aniaya. Tidak melewati masa aniaya 3,5 tahun, aniaya antikris. Sementara orang Kristen yang lain yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya pada firman, punya kesaksian Yesus,
tetapi belum menjadi sempurna dalam doa. Dia masuk 3,5 tahun aniaya, tetapi Alkitab mengatakan mereka tidak dikuasai oleh maut. Sekalipun mereka harus menyerahkan nyawanya, tapi mereka disebut pemenang. Mereka menang atas antikris, nabi palsu dan setan. Akan dibangkitkan di waktu Yesus datang. Tunjukkan, ya. Tetapi kemudian kita harus tetap pada jalur ini. 1000 tahun kerajaan kita harus tetap. Sebab ada satu titik sangat rawan. Sesudah 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun setan dilepaskan. Setan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Tetapi buat dia akan menggunakan waktu yang singkat itu dengan seefisien mungkin untuk menyesatkan. Jadi tujuannya hanya untuk menyesatkan manusia. Manusia, saudara-saudaraku, yang sudah namanya tertulis ini, ya, masih dia usahakan untuk menyesatkan. Di dalam Injil Matius pasal 24, Tuhan Yesus mengatakan untuk menyesatkan, kalau bisa orang yang terpilih juga. Tolong bacanya, Matius 24, sebut ayatnya. Matius pasal 24, Injil Matius pasal 24. Dia masih akan mengusahakan anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan mau dijatuhkan. Matius 24 ayat 24. Ya, ayat 24, gampang saudara ingat. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, ya, dan mujizat-mujizat. Ya, itu akan dikerjakan mulai sekarang ini, dia sudah kerja. Terus sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Iya. Kalau tadinya dimulai zaman sekarang, siapa saja dia coba untuk jatuhkan. Tetapi kalau sudah lewat itu masanya, nanti akan datang orang pilihan menjadi sasaran. Orang pilihan ini adalah orang-orang yang sudah masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara, ini orang pilihan. Ini sudah pasti orang pilihan. Saudara-saudaraku, ini masih akan diusahakan untuk disesatkan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya di hari-hari ini, saudara-saudaraku, kita perlu berada di dalam naungan Tuhan. Kita berada dalam naungan Tuhan untuk bisa masuk ke Yerusalem baru itu. Kita perlu di dalam naungan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 7, di sana kita harus berada. Wahyu pasal 7. Mari kita baca. Wahyu pasal 7. Kita baca ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ya, orang-orang sudah melewati masa aniaya antikris. Ya, kita sudah melewati masa yang kesusahan yang besar. Itu berarti sudah berada dalam suasana kebangkitan. Baca terus. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Ya, siang malam di bait sucinya. Jadi pelayanan kita tidak berakhir, saudara-saudaraku. Jadi pelayanan kita sekarang ini harus merupakan lanjutan. Pelayanan kita nanti merupakan lanjutan pelayanan kita sekarang ini, saudara-saudaraku. Atau kalau saya balik mengatakan, pelayanan kita sekarang ini dilanjutkan nanti pada kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai dalam kerajaan surga. Baca terus.
Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Terus mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Terus sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Iya, perkataan ini diulangi nanti dalam Wahyu 21 yang nanti kita akan baca. Jadi saudara-saudaraku, untuk tidak ternoda, terkontaminasi, itu yang istilah saya di hari-hari yang lalu, dengan dosa lewat pikiran, perasaan, angan-angan dan sebagainya. Di sini jelas dikatakan nomor 1, kita harus berada di dalam kemah. Berada di dalam kemah. Kita berada dalam kemah yang dibentangkan oleh Tuhan di atas kehidupan kita. Kemah atau dalam bahasa aslinya tabernakel, itu kemah, itu tenda dalam bahasa Indonesia. Terpal kita bahasa hari-hari, tidak tahu bahasa apa itu terpal, bahasa Belanda atau bahasa apa itu, bahasa hari-hari. Itu dulu, tetapi sekarang ini berbicara tentang pengajaran firman Allah. Kita harus berada dalam tenda ini, di dalam firman Allah, di dalam naungan kuasa firman, di dalam penggembalaan Tuhan. Dia menjadi gembala, harus berada dalam penggembalaan. Saya selalu katakan, kalau saya bicara berada dalam penggembalaan, saya tidak fanatik harus di sini, tidak. Dimanapun kita berada harus tergembala. Bahkan seorang gembala pun harus tergembala dalam firman Allah ini. Ini tenda. Saudara nanti lihat, orang yang bertahan itu adalah orang yang berpegang pada firman Allah. Dia bagaikan dinaungi dengan tenda ini, sehingga percikan dosa yang mengkontaminasi anak-anak Tuhan tidak bisa masuk. Sebab dia digembalakan oleh Tuhan. Dia di dalam kemah. Dan ini nanti akan diperiksa kembali oleh Tuhan. Sejauh mana kesetiaan kita pada pengajaran, sejauh mana kesetiaan kita dalam penggembalaan. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6 tentang jemaat Sardis, di situ Tuhan tunjukkan, kalau kamu tetap berjalan dalam firman Allah, dalam pengajarannya, dalam penggembalaannya, namamu tidak akan terhapus. Berjalan dalam pakaian putih ini, aku tidak akan menghapuskan namamu. Jadi setelah checking terakhir, waktu setan beraksi dalam beberapa saat, dilihat apa kita ini masih tetap terpelihara atau tidak. Kalau kita dalam naungan kemah, naungan tendanya Allah, di mana Tuhan tetap menyertai kita, saudara-saudara, dan itu tidak akan menghapus nama kita. Tidak akan terhapus, disesatkan dengan pengajaran-pengajaran dari setan. Itu yang akan menyesatkan. Dalam Wahyu 13 mulai ayat 11, di sana disebutkan bagaimana nabi palsu dan antikris dan setan bekerja sama untuk menyesatkan begitu banyak orang. Saudara-saudaraku, itu sebabnya di hari-hari terakhir ini kita diundang kemana-mana. Yang kita bawa adalah pengajaran. Jangan memberitakan tentang organisasi kami yang terbaik atau apa saja gereja kami. Bukan itu. Nomor 1, bagaimana pengajaran ini bisa sampai kepada segala suku, bangsa, dan bahasa. Pengajaran ini bukan monopoli dari gereja kita. Pengajaran ini harus dibagikan kemana-mana pun juga, saudara-saudara.
Mari kita baca Wahyu 21. Wahyu 21, akhir dari perjalanan ini. Wahyu 21, terang kemuliaan Allah atau Shekinah glory. Itu Wahyu 21. Kita baca ayat pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, laut pun tidak ada lagi. Bumi dan langit yang baru. Dalam 2 Petrus pasal 3 disebut bumi dan langit yang hanya berisikan kebenaran. Tidak ada yang tidak benar di situ. Berisikan kebenaran. Ini berarti juga kesucian yang sempurna. Perkataan kebenaran itu sampai kepada kesempurnaan. Tidak ada perkara yang tidak benar. Haleluya. Baca terus. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, terus. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus. Ya, sampai ayat 3 disebut kemah Allah. Ini ada peningkatan dari kemah yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 7 tadi. Kemah dalam kitab Wahyu pasal 7 tadi, saya berbicara tentang pengajaran firman. Tetapi kemah Allah yang ada dalam Wahyu pasal 21 ini, itu adalah pengajaran firman yang sudah menjadi tubuh dari mempelai Kristus. Pengajaran yang sudah mendarah daging, itu istilah bahasa Indonesia, saudara-saudaraku, yang kita tidak harus artikan secara bahasa, pengertian bahasa, tapi pengertian rohani. Ini tubuh dari mempelai, terdiri dari orang yang sudah mempunyai tubuh satnya dari sat ilahi, dari firman Allah, dari kasih Allah, dari Roh Kudus, sudah menjadi tubuh, satu tubuh, sama seperti tubuhnya Kristus. Saudara-saudaraku, begitu nyata satu tubuh yang kita sudah peroleh saat kebangkitan nanti, saat Yesus datang kembali, orang mati dibangkitkan, kita yang masih hidup diubahkan sekejap mata untuk punya tubuh yang tidak dikuasai oleh maut. Saudara-saudaraku, ini jadi kemah di sini suatu kehidupan orang-orang yang menerima pengajaran firman, sudah mendarah daging menjadi satu wujud, satu tubuh. Saudara-saudaraku, ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, terus. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Ya, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Terus, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. ya, sampai di situ. Jadi kita lihat di sini semuanya baru, mulai dari bumi dan langit yang baru. Bumi dan langit yang baru. Kemudian ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ini manusia baru. Manusia baru. Ayat 2 dan 3 itu manusia baru, sudah tampil dalam satu kesatuan yang disebut tubuh Kristus, siap menerima Kristus sebagai kepala. Ini manusia baru, sama sat
satnya, sat ilahi dari Yesus Kristus atau dengan Yesus Kristus. Ini manusia baru. Kemudian ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 juga nanti akan dibaca. Ini suasana baru. Jadi manusia baru, suasananya baru. Jadi suasana lama, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama itu digambarkan sebagian di sini ialah air mata, kelaparan, kepanasan, perkabungan, ratap tangis, duka cita. Itu perkara-perkara lama. Itu semua sudah berlalu, saudara-saudaraku. Jadi 3 perkara ini yang akan dibaharui. Sekarang kita sedang masuk dalam pembaharuan ini. Dalam kesempatan lalu, dalam Bible Study, saya sudah berbicara tentang pembaharuan langit dan bumi ini, yaitu bahwa langit dan bumi ini akan binasa, akan dihancur. Bukan akan, tetapi dalam yang tepat istilahnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ini istilah yang tepat. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, terima kasih. Dunia ini sedang lenyap. Ini nanti hanya akan mengalami akhir dari kegenapan hancurnya dunia ini. Nanti akan dihancurkan dengan api yang turun dari surga. Itu dalam Wahyu pasal 20, Wahyu pasal yang ke-20, mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 7 sampai dengan ayat 11 itu akan dihancurkan dengan api yang turun dari langit. Itu api sebagian kecil, setetes, sepercik api sudah turun di atas Sodom dan Gomora. Di atas Sodom dan Gomora. Itu sebabnya dalam 2 Petrus pasal 2, 2 Petrus pasal 3 maupun 2 Petrus pasal 2 diingatkan kembali tentang Sodom dan Gomora untuk menjadi peringatan bagi orang yang hidup kemudian hari. Itulah untuk kita, bahwa hukuman api ini benar-benar akan terjadi. Bahkan itu dikatakan menghancurkan langit yang mula-mula, bumi yang mula-mula, untuk mendapatkan langit dan bumi yang baru. Saya sudah jelaskan dalam kesempatan Bible Study. Saya tidak ulangi terlalu lama. Mengenai manusia baru juga saya sudah bicarakan tentang bagaimana kita akan dilahirkan. Coba ayat 17 tadi, 1 Yohanes 2 ayat 17 dilanjutkan atau baca keseluruhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, sementara dunia ini sedang lenyap terus. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iya, orang melakukan kehendak Allah. Orang melakukan kehendak Allah. Orang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Ini perkataan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saudara lihat bagaimana Tuhan usahakan bagaimana supaya manusia ini hidup menurut kehendak Allah. Tuhan usahakan, bukan kita manusia berusaha, tetapi sesungguhnya Tuhan lebih dahulu mengusahakan supaya kita mengikuti usaha Tuhan ini, yaitu Dia dari surga turun ke bumi ini. Allah menjadi manusia lewat proses kelahiran. Yesus dilahirkan atas atau dari zat ilahi, dari Roh El Kudus. Dia dilahirkan dari firman Allah, dia dilahirkan dari kasih Allah. Semua ini ada ayatnya, saudara-saudaraku. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, ayat terakhir,
Di sana dikatakan Yesus lahir, dikandung dan lahir dari Roh El Kudus untuk menjadi penebus dosa manusia. Ini usaha Allah supaya manusia menjadi baru, melakukan kehendak Allah. Dosanya diampuni oleh Tuhan. Yesus datang mengampuni dosa manusia. Dan Tuhan katakan kalau kita percaya Dia, kita dilahirkan baru. Dalam Yohanes pasal 3, Dia dilahirkan dari air dan roh untuk menjadi manusia rohani. Jadi baptisan air itu, saudara-saudaraku, baptisan air untuk melakukan kehendak Allah adalah supaya manusia jangan hidup dalam dosa. Kepada orang Israel, orang Yahudi, Rasul Petrus berkhotbah, hendaklah kamu percaya dan memberi dirimu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus. Jadi dibaptis dalam nama, ada nama Yesus, supaya kamu mendapat jalan keampunan dosamu. Saudara-saudaraku, dibaptis bahas itu dalam, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya diselamkan. Asal katanya baptiso, artinya diselam. Tapi tidak hanya diselam, disebutkan nama Yesus. Dalam Kisah Rasul, pembaptisan itu selalu menyebut nama Yesus. Sebab dalam Kolose pasal 2, baptisan itu, saudara-saudaraku, dikaitkan pengertiannya dengan sunat zaman Abraham. Abraham menerima nama Yesus. Aku memberikan nama kepada Abraham, kata Tuhan, tapi dari Abraham harus disunat. Itu tanda perjanjian. Dalam perjanjian baru, Kolose pasal 2, tidak lagi kita ini disunat cara manusia itu, tetapi dengan sunat rohani, yaitu masuk dalam baptisan air, yang artinya menanggalkan tubuh yang berdosa, dikuburkan dalam baptisan air untuk bangkit dalam kehidupan baru. Semua dosa-dosa itu dalam Kolose 2, semua hutang dosa itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Ini kelahiran dari air dan roh, baptisan sesuai dengan kehendak Allah, menyelamatkan. Efesus pasal 5 bukan hanya menyelamatkan, menyucikan dan menyempurnakan tanpa cacat dan celah. Ini manusia rohani. Jadi seperti Yesus dilahirkan dari roh, kita juga lahir dari roh. Seperti Yesus lahir dari firman, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, kita juga dilahirkan dari firman. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Pasal 1 ayat 23 sampai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat 3. Jadi menjadi manusia baru, seperti manusia yang baru dilahirkan. Tanda-tandanya suka firman Allah. Manusia yang dilahirkan dari firman, tandanya dia suka firman. Seperti bayi yang baru lahir, suka susu yang murni untuk tumbuh, untuk hidup dan tumbuh. Dan nanti inilah akan menjadi rumah Allah, menjadi imam-imam, menjadi raja-raja bagi kerajaan surga. Jadi ada tanda-tanda kelahiran baru ini. Orang lahir baru, dia pasti suka firman. Pasti suka firman. Orang tidak lahir baru, untuk dengar firman 15 menit, 10 menit rasa lama sekali. Rasa lama sekali. Kalau mereka mendengar firman, mereka dibaharui, mereka suka dengar firman. Satu kali kami kebaktian di Yerusalem, ya, kesempatan saya diberikan waktu untuk khotbah. Sebelum khotbah sudah dibatasi 15 menit, Pak. Khotbah 15 menit. Saya oke aja 15 menit.
Sudah khotbah 15 menit, saya melihat mereka masih suka. Saya tanya, apa mau terus? Terus. Berapa kali saya tanya, mau terus? Terus. Akhirnya lebih dari 1 jam kami kebaktian dengar firman Allah. Itu firman. Itu firman, mereka baru dengar. Padahal mereka baca, saya baca dalam perjanjian lama. Justru saya menyampaikan tentang batas-batas negeri yang dipertengkarkan sekarang ini. Saudara-saudaraku, ada dalam Alkitab. Mereka lihat, mereka dengar. Saya tanya sama pendetanya, apa betul yang saya ngomong ini? Ya betul Pak. Seselinda yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Betul Pak, betul. Lanjut aja. Jadi begitu saudara-saudaraku, orang yang tergairah firman, ada tanda dari suatu pembaharuan, gerakan pembaharuan. Untuk ini saya kasih tahu saudara-saudaraku, supaya masing-masing kita mengoreksi diri. Jangan koreksi orang lain. Kita yang bisa koreksi diri kita sendiri. Sebab orang lain tidak tahu roh yang ada dalam kita. Kita yang tahu. Kalau roh kita ini benar-benar dibaharui, buktinya dia akan suka firman. Itu buktinya. Kalau dia belum suka firman, saya berdoa terus untuk orang ini. Tetapi saudara berdoa untuk diri saudara, Tuhan, aku mau dibaharui. Seperti kepenuhan Roh Kudus ada tanda. Orang itu tidak suka dosa. Itu orang kepenuhan Roh Kudus. Dia tidak suka dosa. Saudara-saudara. Sebab dia terlepas dari dosa. Dia tidak mau kembali kepada dosa. Dia disucikan. Sebab Roh Kudus, Yesus menjadi Roh Kudus untuk mengampuni dosa manusia. Untuk mencegah manusia jangan berbuat dosa. Saudara-saudara. Begitu juga dengan firman Allah. Firman Allah. Tanda kita dilahirkan dari firman Allah, kita suka firman Allah. Seperti bayi yang baru lahir, dia suka susu yang murni. Dia suka susu yang murni, saudara-saudaraku. Itu kebutuhan dia, sehingga dia tumbuh dan nanti bisa menjadi tempat kediaman Allah. Yesus datang ke dunia ini, dia adalah kasih Allah. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Allah itu kasih adanya. Demikian juga orang yang lahir dari Allah mengasihi saudara. Ini suatu petunjuk. Kita dilahirkan baru, dilahirkan dari kasih Allah. Petunjuknya kita mengasihi orang lain. Waktu saya jadi pengerja, saudara-saudaraku, salah satu kejadian, ada orang susah, orang celaka, orang tersandung jatuh, malah diketawai. Dia jatuh. Kami ditegur. Kalau menertawakan orang susah, orang jatuh, itu namanya kamu tidak mengasihi. Itu namanya kamu tidak mengasihi. Saudara-saudaraku, harusnya kamu tolong. Sedikitnya jangan mentertawakan. Banyak kali kita rasa lucu kecelakaan orang, sekalipun itu ringan. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita mau makin hari makin menjadi baru, bagaimana merasakan malunya orang jatuh itu, bagaimana sakitnya, sekalipun mungkin hanya sedikit. Tapi kalau kita mulai belajar sensitif, bisa merasakan sakitnya orang, itu namanya kasih. Jadi bukan hanya bisa memberi, bagaimana kita bisa merasakan, bisa memikirkan. Saya teringat pengalaman saya, pengalaman yang itu pengalaman nggak benar. Waktu saya di Palangkaraya, di Pahandut, dulu sekali saya mulai sidang jemaat di sana. Rumah saya
di pinggir sungai, kakinya separuh sudah di sungai. Saudara-saudaraku, saya kalau dari dapur loncat terus sudah di air, mandinya di air di sungai itu. Jadi begitu saudaraku. Beberapa kali kalau malam saya dengar boom, oh orang jatuh. Orang mau ke Batang, mau apa sajalah dia di Batang. Malam-malam di sana jembatannya cuma sebatang kayu, jadi meniti di situ sedikit bisa jatuh. Dan ini lain kali jatuh. Kalau sudah jatuh begitu saya dari jendela, hati-hati. Sudah jatuh baru saya bilang hati-hati. Saya tidak sadar. Sudah berapa waktu kemudian baru saya ditegur oleh Tuhan. Orang sudah jatuh baru kamu bilang hati-hati. Kan harusnya bilang hati-hati dulu supaya orang jangan jatuh. Kamu tidak mengasihi orang sudah jatuh. Memang waktu saya bilang hati-hati saya bilang rasain kau. Itulah manusia. Tidak benar, manusia ini tidak benar. Sudah jatuh baru bilang hati-hati. Harusnya kasih tanda jangan sampai jatuh. Makanya banyak kali saya ngomong, lain kali didengar, lain kali daya. Saya ngomong aja daripada sudah jatuh, sudah celaka, baru nanti sudah di neraka baru saya bilang hati-hati. Sudah terlambat. Sekarang ini harus kita teriak-teriak, hati-hati. Jangan pindah dari jalan kehidupan ke jalan maut itu. Hati-hati kita berada di jalan ini. Jangan tergoda, jangan jatuh. Itu namanya kasih Allah. Nanti kita ke mana-mana memenuhi undangan ini semua dengan biaya sendiri. Saudara-saudaraku, memang tiap kali kita menghadapi kepercayaan begini kita dihadapkan dengan semacam itu. Dan biaya ini tidak sedikit, ratusan ribu, paling sedikit. Berapa Pak? Paling sedikit 500.000 paling sedikit, cukup berat, saudara. Itu sudah begitu berat. Tetapi untuk daripada nanti menyesal, kalau sekarang kita sudah teriak hati-hati, tapi toh masih jatuh, kita tidak menyesal. Kita sudah bicara tentang firman Allah, tapi toh masih ada orang masuk neraka, kita tidak salah lagi. Daripada nanti seandainya ada penyesalan, oh sudah jangan kita menyesalah daripada kita lihat nanti orang-orang itu masuk dalam neraka sebab kita tidak memberitahu lebih dahulu. Lebih baik kita memberitahu sekarang. Jadi ada manusia baru, manusia yang dilahirkan dari benih firman, dari Roh Kudus, dari kasih Allah. Ini kelahiran baru. Sekarang suasana baru. Suasana baru. Dari suasana baru ini. Suasana baru ini kita peroleh. Suasana ini kita peroleh. Suasana baru ini diperoleh jika kita ingin melepaskan segala dosa-dosa. Kita baca ayat 8. Ayat yang ke-8. Kita baca ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, ya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Iya, terima kasih. Inilah kematian yang kedua. Ini suasana. Ini suasana yang nanti akan kita alami di Yerusalem baru. Suasana itu bukan nanti kita alami, tetapi sekarang kita sudah bisa alami. Saudara-saudaraku, seperti tadi saya bicara tentang kelahiran baru, ada tanda-tanda kelahiran baru. Demikian juga saudara-saudaraku dengan suasana Yerusalem baru. Itu tidak nanti kita akan alami, tetapi sekarang kita sudah bisa mulai alami. Kita baca di sini saudaraku dalam ayat 7 ini dalam perjalanan hidup ayat yang ke-8.
Ada orang penakut, ada orang tidak percaya. Ada orang penakut, ada orang tidak percaya. Saudara-saudaraku, ini suasananya lain, tentu bukan suasana Yerusalem baru. Ini bukan suasana Yerusalem baru. Dalam perjalanan hidup kita sekarang, mari kita baca. Saudara taruh tanda Wahyu 21 ini. Kita baca dalam Kolose, surat Kolose pasal yang kedua. Surat Kolose pasal yang kedua. Di sini kita sudah bisa melihat orang yang bersuasana Yerusalem baru dan yang tidak bersuasana Yerusalem baru. Mari kita baca Kolose pasal yang kedua ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Iya, terima kasih. Apa yang disebutkan di sini ayat yang ke-20 sampai dengan 21 tentang pengalaman kematian. Pengalaman kematian. Ini langkah pertama. Jalan menuju kepada kehidupan. Ada pengalaman kematian. Saudara-saudaraku. Ada pengalaman kematian yang harus dihadapi. Tidak ada jalan pilihan lain. Dan justru ini jalan pertama, ujung permulaan start. Kalau kita berada pada start ini, jalan saja, terus ikut. Banyak murid-murid tulis surat, Om, kami mengalami begini-begini, bagaimana caranya Om? Saya bilang lanjut aja, terus aja. Saudara sudah berada pada jalan benar. Susah ini, susah itu, jangan lari dari situ. Sebab kalau lari dari pengalaman kematian, ini yang disebut penakut. Ini disebut penakut. Tidak akan sampai di dalam Yerusalem baru. Orang-orang penakut ini disebut pertama dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Orang penakut. Takut apa? Ya takut itu. Takut pengalaman kematian. Filipi 1 ayat 29. Coba tolong baca. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 20. Ini karunia Tuhan. Kalau kita masuk dalam pengalaman kematian, itu karunia Allah bagi kita. Baca. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Percaya ini karunia, bukan hanya percaya. Terus? Melainkan juga untuk menderita. Untuk menderita. Untuk dia. Untuk dia. Terima kasih. Ini karunia. Sama dengan percaya itu karunia. Percaya itu karunia. Saudara-saudaraku, pengalaman kematian itu juga karunia. Percaya dan rela masuk dalam pengalaman kematian bersama Yesus. Itu karunia yang tidak bisa dipisahkan, saudara-saudaraku. Dan Tuhan tunjuk nanti ini. Tuhan periksa nanti apa kita bersuasana baru atau tidak. Kalau kita takut pengalaman kematian, kita tidak mengalami suasana baru. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita nanti ke mana saja, nanti ke Nias, nanti ke Irian, nanti ke Australia kalau Tuhan buka jalan, nanti ke Sulawesi Tengah, mungkin sangat lebih menderita lagi perjalanan, sebab lebih jauh dari Sulawesi Selatan yang saudara pernah ke sana, ke Tanah Toraja. Lewat gunung satu lagi, baru turun ke danaunya, baru jalan lagi sekian lama, jauh, susah lah, lebih baik saya bilang susah. Daripada saya janji-janji bagus nanti saudara susah, saya
Susah ke sana itu susah. Pengalaman kematian untuk menguji apa kita orang penakut atau enggak. Takut kalong duitnya, takut macam-macam, takut kecapean, takut jalannya berapa lama, 12 jam naik mobil, wah aku enggak mampu, capek. Takut capek, penakut. Pengalaman kematian untuk menghapuskan ini. Saudara-saudara, pengalaman kematian untuk menghapuskan. Seorang penginjil, saya dengar sendiri dia berkhotbah. Seorang penginjil, saya dengar sendiri dia khotbah. Dia katakan, saya menginjil, saya ditangkap, saya dimasukkan dalam penjara. Di dalam penjara saya tetap menginjil. Sekarang saya tetap menginjil. Paling-paling saya ditangkap, saya dimasukkan dalam penjara. Saya sudah tahu penjara, saya nggak takut lagi. Pengalaman susah dia manfaatkan. Mati bersama Yesus menghapuskan rasa takut. Coba orang belum tahu penjara, baru digertak. Kamu jangan ngomong gitu loh. Jangan bilang-bilang Tuhan Yesus. Nanti kamu ditangkap, kamu masukkan dalam penjara, takut sudah tidak ngomong Tuhan Yesus. Orang semacam ini tidak bersuasana baru. Tapi penginjil tadi ini dia katakan, saya di penjara, pakai odol pun dikirim oleh istri. Beberapa waktu habis sampai harus saya buka itu apa namanya, tempatnya itu disobek, dibuka. Saya bilang, kamu dalam penjara mengalami itu. Dalam hatiku, aku belum dalam penjara sudah mengalami itu. Berapa banyak kali saya buka itu tempatnya odol itu untuk sampai. Enggak sekarang, dulu. Kalau sekarang terjadi itu saya paksakan aja. Hanya malas ngambil yang baru. Dulu. Jangan nanti saya pulang ke rumah nanti dos odol sudah dikirim. Sekarang sudah banyak. Dulu saya dulu mengalami itu. Tidak punya odol ya. Yang sisa itu saban kali dicret, sudah mau habis ini. Dia dalam penjara mengalami itu. Aku bukan dalam penjara, sudah mengalami itu. Jadi kalau hanya kekurangan, karena sudah mengalami, nggak takut lagi. Kita mau apa saja, ayo, kita tidak takut ya, paling-paling kehabisan. Saya sudah biasa dengan kehabisan. Paling-paling lapar, saya sudah biasa lapar. Tidak takut lagi. Kita bersuasana baru. Dan ini saudara-saudaraku, takut, penakut dan tidak percaya itu satu kelompok. Takut pengalaman kematian. Orang yang tidak percaya tidak mungkin mau masuk dalam pengalaman kematian. Itu tanda. Sebab itu di sini dikatakan orang yang penakut, orang yang tidak percaya tidak masuk di Yerusalem baru. Jangankan Yerusalem baru, langkah pertama ke Yerusalem baru pun tidak bisa. Jangankan Yerusalem baru, masuk langkah pertama pun tidak bisa. Makanya tadi saya katakan ada budaya yang sempat menipu saya itu. Saya jadi terbuka di saat pengalaman dengan firman Allah. Benar. Untuk masuk ke Yerusalem baru, ke dalam kerajaan surga, bukan nanti, tapi sekarang ini. Sekarang ini bagaimana kita ragu-ragu terhadap kematian, pengalaman kematian bersama Yesus. Di sini dikatakan, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus. Ini pengalaman pertama. Apabila kita telah mati bersama dengan Kristus, jangan lalu kembali lagi kepada perkara yang lain. Ini yang Tuhan nasihatkan bagi kita. Itu suasana pengalaman kematian. Kita diizinkan oleh Tuhan banyak kali, saudara-saudara, untuk dipakai oleh Tuhan memberitakan sesuatu yang kita alami. Sesudah itu baru kita mengerti mengapa dulu aku diizinkan oleh Tuhan lapar. Supaya saya bisa memberitakan kepada orang lapar bagaimana kerajaan surga itu tidak bisa dikalahkan oleh rasa lapar itu. Saya bisa bicara begitu, mengapa? Saya mengalami itu.
Saya sudah mengalami itu. Bagaimana saya berada dalam keadaan lapar, tetapi kasih Tuhan itu tetap menguasai. Saya bicara, saya tahu itu. Saya tidak untuk mengejek orang lapar, tidak. Tapi dengan pengalaman suasana Yerusalem baru, saya rasakan waktu tidak ada makanan. Tuhan mempunyai cara menolong kita. Saya sudah mengalami itu, cara Tuhan menolong. Begitu banyak cara dan di luar daya pikir kita. Kalau Tuhan tidak menolong kita dengan cara biasa, Tuhan mampu menolong kita dengan cara sendiri. Cara yang luar biasa. Seperti Tuhan pernah menolong Elia. Caranya luar biasa. Tidak pernah direncanakan oleh manusia siapapun juga. Bagaimana seekor burung gagak atau beberapa burung gagak membawakan roti, membawakan. Bagaimana seorang wanita janda yang miskin, yang hanya punya sedikit, dan kalau itu diserahkan habis dan mereka mati, tidak ada lagi makanan. Bicara Tuhan untuk memperbanyak apa yang tinggal sedikit itu cara di luar kemampuan manusia. Kapan dia alami? Waktu dia mengalami keadaan lapar, terjadi mujizat. Itu sebabnya saya selalu berbicara, kalau kita menghadapi suasana tidak enak buat daging ini, itu kita diperhadapkan dengan mujizat dari Allah. Kita ingin mujizat, tetapi kita tidak mau masuk dalam iman. Kita tidak mau masuk dalam pengalaman sengsara. Kita takut untuk mengalami bagaimana Lazarus harus bangkit. Tuhan izinkan, Tuhan sengaja. Alkitab bicara begitu. Dia sudah dengar berita Lazarus sakit, dia malah pergi lagi. Tunggu, malah sampai 4 hari Lazarus sudah mati, baru Tuhan datang. Tuhan izinkan masuk dalam pengalaman mati untuk mengalami mujizat kebangkitan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Tuhan tidak berlambatan dalam menolong kita. Tuhan selalu tepat datang waktunya. Kita ini mau cepat-cepat. Dan kalau kita cepat-cepat menurut maunya kita, seringkali kita mendapat yang lebih kecil dari apa yang sebetulnya disediakan oleh Tuhan. Saya kembali lagi menjelaskan tadi. Kalau Tuhan Yesus datang waktu Lazarus sakit, mujizat yang diterima oleh keluarga Lazarus hanya mujizat kesembuhan. Orang sakit sembuh. Orang sakit sembuh. Itu masih banyak dilakukan oleh manusia di bumi. Saudara-saudaraku, dengan caranya manusia bisa sembuh, cara pengobatan. Saudara-saudaraku, dengan tabib atau dengan pijit atau dengan apa saja. Usaha manusia, makan daun ini, makan akar itu, makan telur ini, makan telur itu dan sebagainya supaya sembuh. Makan cicak dan sebagainya. Iya. Saya ngomong ini, saya punya pengalaman. Seorang ibu, dia sungguh-sungguh mau supaya saya sembuh. Dia bawakan saya, ini saya kasih kapsul, tapi isinya jangan kaget om. Ini cicak yang sudah digoreng, saya tumbuk, saya isi. Dia bukan menghina saya, dia mau nolong aku. Sungguh-sungguh usahanya untuk saya sembuh. Kasih itu cicak, dia bukan mau mencelakakan saya, menolong, tanda kasih sayangnya. Saya berterima kasih sama ibu itu. Saudara-saudara, dia sungguh-sungguh. Itu caranya manusia. Tapi cara Allah, dia punya cara tersendiri. Saudara-saudara, kita perlu tahu itu. Cara Tuhan, yang Tuhan ingin supaya kita terlepas dari rasa takut ini, takut ini, takut ini. Sampai mau masuk kebaktian juga takut ini, takut itu. Saudara ingat pengalaman kita waktu tutup buka tahun yang baru ini? Mau kebaktian kayak apa? Kebaktian malam jam 9 sampai jam 12. Ya kalau kita ikutkan rasa takut ya tidak ada kebaktian. Mungkin malam itu cuma kita yang kebaktian, sampai penuh di sini-sini, semua penuh orang. Mungkin di Surabaya ya kita yang bikin kebaktian malam itu. Malah nggak hujan. Waktu jam 5 malah hujan keras. Jam 5 sore. Jam 9 malah nggak ada hujan. Malah aman sampai
selesai kebaktian, besoknya malah kita istirahat 10 hari. Bagaimana? Istirahat 10 hari lagi? Tobat, jangan istirahat 10 hari. Saya jadi kangen sidang jemaat. Kangen saya sidang jemaat 10 hari saya tidak lihat saudara-saudara. Itu. Begitu punya cara. Kalau Tuhan izinkan pengalaman kematian, Tuhan mau berikan kita suasana baru di mana kita jangan dikuasai oleh rasa takut. Sebab suasana takut itu suasana yang digembar-gemborkan oleh setan. Coba tolong baca Ibrani 12. Ibrani 12. Ibrani 12. Jadi dengan pengalaman mati bersama Yesus. Yesus mati untuk mengalahkan rasa takut ini. Saudara-saudaraku. Ibrani pasal 2. Surat Ibrani pasal yang kedua. Surat Ibrani pasal yang kedua. Kita baca. Jangan 12, 2. Saya salah. Saya salah menyebutkan. Ayat 2. Ibrani pasal yang kedua. Ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Iya. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, ya, dengan jalan kematiannya, dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Inilah manusia diperhamba oleh rasa takut akan maut. Rasa takut, terima kasih. Ini yang memperhamba manusia. Rasa takutnya akan maut. Ini kelompok maut ini lapar, kelompok maut ini sakit. Ini kelompok-kelompoknya ya. Orang belum mati, baru sakit, pikirnya sudah mau mati, padahal baru sakit. Sebab itu kelompok. Padahal maut dengan sakit ini urusan sendiri-sendiri, saudara-saudaraku. Ada orang mati, orang sakit, tidak mati-mati. Ada orang wah nggak sakit, tahu-tahu habis. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, saudara-saudaraku. Jadi jangan dikait-kaitkan orang. Oh, kalau aku sakit nanti mati. Tidak ada hubungannya. Mati dan sakit itu hubungan sendiri-sendiri. Yang benar adalah setan menghubung-hubungkan, menakut-nakuti kita. Nanti kalau kamu tidak punya uang, nanti susah. Coba tanya sama orang ada uang, susah enggak? Asal dia jawab jujur. Orang yang punya uang banyak itu susah enggak? Saya enggak usah punya uang banyak, baru punya uang ngitung enggak habis diketawain sama anak-anak saya. Papa seperti susah ngitung uang aja sudah susah. Ngitung uang sudah susah, belum nyimpannya itu. Nyimpan sana salah, nyimpan sini situ. Nanti di sini diambil anak saya, nanti di situ diambil istri saya, nanti taruh di sini diambil pencuri. Susah. Sampai mau belanja sendiri nanti habis. Takut habis uangnya. Jadi biar haus, biar lapar enggak belanja, enggak beli. Nanti kenapa? Takut habis uangnya. Manusia rasa takut dihubung-hubungkan sama setan ini. Sampai nanti bayar perpuluhan nanti enggak cukup loh. Segini aja enggak cukup, bayar perpuluhan tambah enggak cukup. Takut lagi. Kalau kita lihat yang paling kecil lah itu. Kenapa enggak kasih yang besar? Takut. Ada yang takut uangnya habis, ada yang takut nanti pendetanya cepat kaya. Iya, saya tahu itu, saya tahu betul itu. Saya ngomong ini benar-benar, enggak main-main, enggak guyonan, tahu. Saya enak ya jadi pendeta. Aku sing kekurangan, kau sing kaya. Oke, masuk pendeta semua lah supaya kita kaya semua. Tapi mulainya pengalaman kematian. Jangan saudara pikir tahu-tahu sudah jadi pendeta. Lihat pengalaman permulaannya kayak apa. Ayo saya sih nantang. Mau jadi kaya, pendeta jadi kaya, ayo. Tapi saya nantang jalannya demikian. Rasa takut ini harus dihapuskan.
supaya kita bersuasana baru. Rasa takut ini. Kita nanti mau ke Nias ini, saya takut kita digambar-gambarkan ini. Tahu-tahu mendadak katanya. Tidak tahu sampai sekarang Kambuna masih tetap podoai. Kambuna. Oh, rasa takut nanti ini. Wah, nanti pulangnya ya opo orang Surabaya ya opo ya pulang, semua pulang. Tidak usah ya opo, pulang semua nanti sampai di Surabaya. Tidak usah takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Tidak usah tanya-tanya kayak opo. Aku sendiri tidak bisa jawab ditanya. Pokoknya semua pulang. Ada satu pendeta. Saya heran tuh pendeta, dia ketua juga dari satu organisasi, tapi saya jadi penasihatnya dia. Selalu nanya saya. Satu waktu dia diutus oleh sidang jemaat untuk turbah ke satu daerah, dia dikasih uang cukup untuk naik pesawat. Tetapi logikanya lalu berpikir, kalau saya naik pesawat 1 kali jalan pulangnya ya apa? Jadi bagaimana bro, katanya sama saya. Loh, kamu dapat apa? Uang tiket pesawat, tapi aku mau naik kapal aja supaya bisa pulang pergi. Saya bilang, bro, memalukan sidang jemaat. Kalau saya bro punya anggota, kalau saya lihat bro turun dari kapal bawa ember, bawa tikar, saya malu mengaku bro ketua saya. Sudah kasih tiket untuk pesawat kok naik kapal dek lagi, kapal ekonomi bawa dulu, belum sekarang. Dulu kita mesti bawa ember, bawa piring, bawa sendok. Kalau saya lihat bro turun dari kapal, kita jemput, siapa dijemput? Ketua umum. Kenapa? Naik kapal di ekonomi. Saya bilang bukan untuk tidak mau rendah hati, tetapi ini bukan rendah hati, ini memalukan. Turun bawa ember, itu ketua umum disambut sama jemaat, bawa ember, bawa turun naik kapal aja. Kalau pulangnya bagaimana? Loh, saya tanya, bro mau dipakai di mana? Bro punya panggilan di mana? Di sana atau di sini? Dia bilang, setahu saya di sini. Ya kalau di sini saudara nanti dikembalikan ke sini sama Tuhan. Dia naik pesawat, pulangnya juga naik pesawat. Dia datang, bagaimana? Iya bro, betul bro bilang. Benar. Aku juga mengalami itu. Saya waktu di Manado ulang-ulang pergi Surabaya. Tapi waktu itu saya tahu saya di Manado. Sekalipun uangnya saya lain kali titip. Uang separuh jalan, oke, saya jalan. Saya sampai di Surabaya. Saya mengajar di Surabaya. Saya melayani di Surabaya. Selesai tugas, bisa pulang. Bisa pulang. Ada banyak saudara-saudara yang dipakai oleh Tuhan waktu itu tanpa sadar bahwa waktu itu sebetulnya saya nggak punya apa-apa. Ada yang mungkin kira-kira, oh ya kira-kira berupong ini nggak punya. Memang betul nggak punya. Ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu, pikir, sebab di Manado juga pikir begitu. Saya dibiayai oleh pusat kalau saya ke sini. Orang di sini pikir, wah di Manado sudah makmur, pasti jemaatnya. Jadi saya di tengah-tengah. Tetapi Tuhan yang ngerjakan. Di mana saya dipakai oleh Tuhan, di situ saya selalu dibawa kembali. Saya rasa kita ke sana ini rasanya, atau ada yang mau tinggal di Nias? Ada yang merasa terpanggil di Nias? Orang Nias saja tidak mau, itu orang Nias tadi yang dia tanya saya mau ke Nias om. Oke, kamu tinggal di sana. Oh enggak om, enggak. Kalau enggak ya jangan pergi. Tanya aja sama dia. Saya bilang kalau enggak mau tinggal di sana ya jangan pergi. Kamu dipakai di sini, tinggal di sini. Jangan macam-macam, ya. Kemudian dia datang, om ada yang kasih ongkos. Ya kasih ongkos bukan itu tanda. Soal ongkos kan kita dari Tuhan itu bisa aja Tuhan kerja. Sekian banyak orang ini masa satu hati tidak dikerjakan oleh Tuhan. Saya nggak percaya itu. Kalau ada orang mau dipakai di Nias, tapi kalau udah dipakai di Nias ya jangan macam-macam lah, ya begitu. Tidak usah takut saudara-saudaraku, tidak usah takut. Jangan jadi penakut kalau kita ini mau bersuasana bumi dan langit yang baru. Sebab penakut dengan tidak percaya itu betul ada hubungannya. Begitu takut iman langsung habis.
Dan itu berbahaya. Itu sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Itu sebabnya di dalam pengalaman kematian, Tuhan, kalau kita berani masuk dalam pengalaman kematian, iman kita dimeteraikan oleh Tuhan. Ini meterai yang Tuhan nanti lihat. Kalau kita masuk di sana, ada meterai ini atau enggak? Tanda kematian bersama dengan Yesus. Iman ini hidup. Imannya ini hidup. Ini suasana baru, saudara-saudara. Jangankan untuk masuk kerajaan surga, untuk mengatasi, kita sudah bisa nikmati di dunia, mengatasi banyak hal dengan iman ini, saudara-saudaraku. Kita dimeteraikan oleh Tuhan. Iman kita jadi kuat, mengalami apapun juga. Kalau saudara sakit, belum apa-apa sudah, wah aku ini dengan penyakit ini aku mau mati. Rasa-rasanya saudara memang cepat mati. Iya. Belum apa-apa sudah, jangan aku mati nanti, tidak mau sakit. Nangis terus, kenapa? Aku sakit. Ya sakit, kenapa nangis? Takut mati, cepat mati. Bukan nangisnya itu bikin cepat takutnya saudara. Itu yang bikin mempercepat penderitaan lebih berat. Mempercepat. Saudara tidak ada daya tangkal, Pak Awi? Daya apa namanya? Daya tangkal. Ketahanan tubuh. Cepat ambruk. Dikasih obat apapun juga, kalau saudara takut terus, obat itu tidak mempan. Tapi kalau kita dengan keberanian menantang, dengan iman bersama Tuhan diteguhkan, bisa-bisa belum diobati sudah. Lain kali baru pendeta datang, belum sembahyang baru pendeta datang, sudah sembuh. Sudah sembuh. Apa itu? Iman itu tumbuh. Iman itu tumbuh. Sebabnya saudaraku, untuk masuk dalam Yerusalem baru, kita perlu bersuasana baru. Dua penyakit ini harus dijaga. Penakut dan tidak percaya tidak ada di Yerusalem baru. Tidak boleh masuk. Dua ini. Penakut dan tidak percaya. Enggak ada di Yerusalem baru itu. Itu sebabnya untuk menghapuskan ini, Tuhan izinkan kita sekarang ini menderita, lapar. Dan Tuhan katakan berbahagia orang lapar. Dia tidak takut lagi mati lapar. Dia tidak takut. Berbahagia orang miskin. Ini yang bikin takut orang banyak kali. Sebab kita sudah mengalami dan Tuhan singkirkan semua itu. Dengan pengalaman kematian itu, saudara-saudaraku, membuka pintu kita masuk ke Yerusalem baru. Ya, waktu kita berjalan cepat, saya tidak mau perpanjang. Di kesempatan berikut saya akan lanjutkan, saudara-saudaraku. Ini suasana baru. Masih ada urutan penyakit-penyakit ini yang akan nanti kita bahas dalam kesempatan berikut, saudara-saudaraku. Dan biarlah kita datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dalam suasana baru itu. Buatkan kita selalu suasana baru untuk berjalan ke Yerusalem baru itu. Jalannya, langkah pertama, langkah kematian. Kalau kita langkah kematian benar, langkah berikutnya langkah kebangkitan. Kalau langkah kebangkitan benar, langkah berikutnya itulah Yerusalem baru, langkah kemuliaan. Saya nanti akan tunjukkan semua ayat-ayat ini. Semua ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita lihat betapa enaknya ikut Tuhan kalau kita tahu jalannya. Kalau kita mengetahui jalannya, betapa enaknya ikut Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri kebaktian kita, pemberitaan firman. Kita berdiri bersama-sama. Mataku tertuju padamu. Nomor berapa? Mataku tertuju padamu. 186. Nomor 186, nyanyian rohani. Jangan alihkan pandangan kepada perkara lain. Yesus yang tersalib, Dia sudah mati ganti kita.
mataku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan Hatimu, mataku tertuju padamu. tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Tundukkan kepala, taruh tangan di atas dadamu, di atas hatimu. Haleluya. Dengan mataku lihat Yesus yang tersalib. Dia mati ganti kita. Lihat sikapnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yudas meninggalkan pengalaman mati bersama Yesus. Dia mati sendiri. Dia mati dengan perut terburai. Dia mati tidak bersama Yesus. Tuhan tawarkan mati bersama Dia, tapi juga untuk bangkit bersama Dia. Haleluya.
mendatangi dari atas perlahan-lahan. Dukung doa yang akan saya naikkan. Ya Ramalabasa kalabasa ya Rabatur ya Rabasa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di sini. Kami merasa hadirat-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam kami, merubah pandangan hidup kami yang banyak dikuasai oleh maut, banyak dikuasai oleh kuasa kegelapan, sehingga kami tidak dapat memandang keagungan Engkau Tuhan. Tapi pagi hari ini kami berterima kasih Tuhan, haleluya. Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kami. Bebaskan kami dari rasa takut ini. Karuniakan bersama itu iman dalam kami, membara di dalam kami Tuhan, haleluya, untuk menerjang segala sesuatu rintangan dan halangan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan, haleluya. Biarkan iman ini menjadi pengalaman dalam kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang merasa ingin menyembah Allah, angkat tanganmu dua, sembahlah Tuhan, haleluya. Ya Rabalabasa kalabasa ya Rabatur ya Rabasa ya Rabatur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami, Engkau hidup, Engkau sudah mati tetapi bangkit. Sekarang Engkau ada di dalam kerajaan surga. Dari surga Engkau memandang kami yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, tapi Engkau bebaskan kami. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni ketidakpercayaan kami kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bebaskan kami dari belenggu maut ini Tuhan, supaya kami berani menghadapi apapun juga dengan percaya ikut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Saya mohon kita tenang sebentar. Haleluya. Bapa, tetapkan hati kami, tetapkan hati saudara-saudara kami yang ada dalam keraguan-raguan, untuk mempunyai hati yang teguh dalam mengikut dan melayani Engkau, untuk sampai kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam pengalaman kematian pun Tuhan ajarkan kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Di saat-saat semacam itu seringkali kami mengomel Tuhan, seringkali kami mundur, seringkali kami meninggalkan Engkau. Tapi pada saat ini Tuhan, teguhkan iman kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjutan pengikutan kami kepadamu, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasai kami, kuasai pikiran kami, kuasai perasaan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita melakukan sebuah nyanyian.